Halo teman-teman, kita jumpa lagi nih sekarang dengan podcast bersama dengan IWPI. Siapa lagi kalau bukan Sang Ketua Umum nih, Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto. Ya, semangat Mas Aman, semangat. Luar biasa, cerah hari ini guys Pak Rinto nih. Kenapa dia cerah hari ini ya? Dan kita juga bersama dengan Sekjen P5I bersama Pak Darmawan. Halo Pak Dar. Halo juga, selamat sore. By the way Pak Dar hari ini ulang tahun nih Pak ya. Luar biasa. Happy birthday Pak Dar. Luar biasa. Dan juga ada dari ahli Pak Rey. Halo Pak Rey. Selamat siang Pak Awan, Pak Darmawan, Pak Rinto. Ya, luar biasa ya teman-teman, kita ngumpul lagi teman-teman ya di markas kita di Kota Malang teman-teman. Ngomong-ngomong kenapa kita Kota Malang teman-teman, hari ini ada yang sangat spesial teman-teman ya. Kenapa Pak Rinto hari ini mukanya teriak begini teman-teman? Jadi kemarin kan ada yang isu bahwa dia kalah di pengadilan ya. Itu nanti kita bahas teman-teman ya. Tetapi kok dia malah cerah nih mukanya nih. Kenapa dia cerah mukanya nih? Nah, boleh dong Pak di-spill dong Pak. Ini kita rame-rame ke Malang nih gara-gara ada apa? Kemudian Bapak nih kenapa sampai bisa ceria gini mukanya Pak? Kata-katanya menang atau apa nih Pak? Ya. Gini Mas Awan, hari ini kita menghadiri istilahnya SPUH Mas, surat pemberitahuan untuk hadir dalam rangka untuk hasil dari keberatan yang kita ajukan. Jadi kita mengajukan keberatan ke Kanwil itu ada 4 yang diperiksa Mas oleh Kanwil DJP Jatim 3. Dan alhamdulillahnya keempat-empatnya ini dikabulkan semuanya Mas Awan. Wah, luar biasa. Teman-teman ya, no viral, no justice ya. Jadi dikabulkan semua nih Pak? Ya semua Mas, sesuai dengan ini Mas, respon dari wajib pajak Mas. Permohonan. Permohonan dari wajib pajak. Jadi si Wisnu, si Farid nih salah semua mereka itu semua. Salah semua mereka Pak, semua tuh. Ya kalau dari hasil tim peneliti keberatan seperti itu Mas Awan. Wah luar biasa. Banyak errornya. Banyak errornya. Oke, nah ini dari Pak Ahli gimana nih Pak? Bagaimana Pak menanggapi ini, kalau nggak viral apa bisa menang gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Awan. Tentunya pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat dulu buat Pak Rinto selaku pengurus PT Arion Indonesia yang telah menempuh upaya administratif dan dikabulkan seluruhnya. Lagi-lagi rekan-rekan wajib pajak dan juga pengacara atau praktisi pajak menempuh upaya administratif itu dan menempuh upaya hukum pada saat yang bersamaan adalah sesuatu yang biasa saja ya. Jadi jangan dianggap kalau menempuh upaya administratif atau upaya hukum kemudian sepertinya melawan otoritas gitu ya, atau melawan pejabat atau negara begitu ya. Itu hal yang biasa saja. Dan apa yang sudah dilakukan oleh PT Arion Indonesia memang harusnya dilakukan karena hukum memberikan ruang untuk itu. Ya. Dan tentunya tadi Pak Rinto katakan bahwa permohonan keberatannya terhadap 4 permohonan ya Pak ya. Iya betul. Di sana kalau kami tidak salah tadi pernah sampaikan kepada kami permohonan terhadap PPN ya dan juga permohonan berkaitan dengan PPh 23 ya Pak ya. Betul Pak. Dan seluruhnya dikabulkan ya. Ada 4 permohonan berkaitan dengan 2 hal tersebut dan seluruhnya dikabulkan. Jadi keputusan keberatannya memang belum ditandatangani, tapi berdasarkan agenda hari ini ya Pak Rinto ya. Betul Pak. Yaitu menyampaikan tanggapan atas hasil penelitian tim peneliti keberatan. Dari tim peneliti menyampaikan bahwa permohonan keberatan wajib pajak PT Arion Indonesia dikabulkan seluruhnya ya. Itu artinya ketika wajib pajak menyampaikan permohonan, maka wajib pajak sudah menyiapkan seluruh alat bukti yang diperlukan. Dan ketika alat bukti itu sudah diterima oleh peneliti keberatan dan diteliti sesuai dengan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran material, maka tentunya harus dikabulkan ya. Nah, apa implikasinya? Tadi menarik Pak Awan katakan, apakah pemeriksa pajak di KPP, di Kanwil atau di kalau di beberapa tempat di KPP ya, kebetulan ini pemeriksaannya di Kanwil juga ya Pak ya. Betul Pak. Nah, apakah pemeriksa pajak di Kanwil itu kemudian dapat dikatakan, tadi saya pinjam terminologinya Pak
Rinto itu apa error ya? Pak? Error, Pak. Apakah pemeriksa pajak atau mungkin Kakanwilnya bisa dikatakan error? Ya kalau mau dikatakan itu ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi ini adalah fakta di mana keputusannya itu mengabulkan seluruhnya, sehingga kemudian koreksi itu kan menjadi tidak berdasar. Ya, tidak berdasar akuntansi, tidak berdasar hukum. Ya. Kalau mau disebutkan tadi istilahnya Pak Rinto error, ya sah saja, itu orang awam. Ya. Tapi kan kalau dari perspektif hukum itu membuktikan bahwa koreksi pemeriksa pajak itu tidak berdasar hukum. Ya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya kalau mau dimaknai berarti ada dugaan perbuatan atau tindakan melawan hukum. Nah, kalau mau dimaknai lebih dalam lagi, tentu itu membuka peluang terhadap dilakukannya upaya hukum berikutnya, ya, baik terhadap oknumnya maupun terhadap konsekuensi jabatannya, ya. Nah, jadi tentunya ini merupakan pintu masuk untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan pemeriksa pajak itu atau pemeriksa Kanwil sebelumnya itu, membuktikan bahwa pemeriksaan mereka itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum positif. Ya, ada dugaan pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak, ya. Sehingga dengan demikian terbukti dari keputusan keberatan yang mengabulkan bahwa bukan saja materinya yang dikabulkan, tapi tentunya berdampak kepada prosedur. Kenapa? Karena kalau prosedurnya dipenuhi, seharusnya koreksinya menjadi benar. Ya, ketika wajib pajak diberi kesempatan untuk menyampaikan alat bukti, ketika keterangan wajib pajak didengar dengan baik, ketika wajib pajak kemudian ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis model wajib pajak, tentu kan koreksinya menjadi benar. Tapi sebaliknya kalau itu tidak dilakukan, maka koreksinya kan bisa menjadi jauh daripada kebenaran, ya. Nah, oleh karena itu keputusan keberatan ini berimplikasi kepada dugaan perbuatan melawan hukum, ya, atau dugaan maladministrasi, ya. Kalau mau didalami lagi, ya tentunya itu bisa lebih luas lagi, ya. Itu bisa masuk ke ranah dugaan tindak pidana dan seterusnya, ya. Nah, tapi paling tidak, ya, yang kami mau sampaikan kepada wajib pajak bahwa menempuh upaya administratif maupun menempuh upaya hukum itu seperti yang dilakukan PT Arion, mengajukan gugatan, mengajukan keberatan pada waktu yang secara bersamaan atau simultan, itu hal yang biasa. Meskipun upaya gugatan tidak populer gitu ya, dan tidak pernah disarankan juga oleh pemeriksa pajak, ya. Namun itu terbuka upayanya. Jadi sekali lagi PT Arion selamat, jangan pernah capek untuk menempuh upaya apapun itu, administratif maupun upaya hukum, sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Ya, thank you Pak Rey, luar biasa ya. Jadi saya masih ingat dulu ada satu orang oknum ya, diduga oknum, pernah ketemu Bapak di sebuah supermarket, katanya si Awan nih bisa dipidana ya. Sekarang orang itu harus siap-siap masuk penjara, Pak. Karena dia sudah terbukti salah, Pak ya. Sekarang saya mau minta dari Pak Dar nih. Boleh Pak kasih perspektif nih betapa pentingnya dalam keberatan tuh kita perlu memberikan ulang data, informasi, fakta dan data lah terutama ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak perspektif Bapak nih? Oke, terima kasih Pak Awan semua ya. Pak Rinto, Pak Rey sebagai ahli itu sebagai juga ketumnya P5I ya. Ya memang di dalam untuk kita mengajukan upaya hukum istilahnya non litigasi di keberatan, ya memang di dalam keberatan ini untuk tim keberatan itu adalah sebagai tim peneliti. Artinya memang kalau kita bilang memang ini hakim juga lah ya, cuman dia berbeda, yang satu litigasi ini non litigasi. Nah, memang di dalam untuk mengajukan kita keberatan itu semuanya walaupun nantinya larinya ke materi tetap juga ada ad formilnya. Ya, formilnya ada, materinya nanti kita harus lengkapin ya. Dokumen-dokumen yang diminta oleh nanti tim peneliti. Nah, itu kita harus
kasih juga, dan kita juga akan membuat jabarannya. Oke, ya. iya, iya. Menurutnya si tim pemeriksa ini, ya kan, menurut BP. wajib pajak ini, ya kan, ada selisih atau tidak. Nah, ini kalau yang kejadian yang dari PT Arion yang setelah dilaksanakan, nah ini memang jadi suatu dilema di dalam pemeriksaan pajak. Kenapa? Yang jadi pertanyaan besar ya. Iya. Kenapa si fiskus, si pemeriksa pajak ini tidak mau memberikan rincian Dasar koreksi. dasar koreksinya? Sebenarnya kalau rincian dasar koreksi ini sudah diberikan pada saat diminta sama wajib pajak, ini harusnya diberikan. Karena kalau setelah diberikan nggak mungkin jadi panjang untuk menjadi sengketa. Iya, betul. Nah, betul, inilah yang sebenarnya tidak perlu harusnya sampai terjadi keberatan kalau memang tim dari fiskus sendiri, dari tim pemeriksanya udah memberikan apa yang diminta oleh wajib pajak, rincian-rinciannya. Nah, disinilah baru wajib pajak baru bisa ya untuk menjawabnya, membuat tanggapannya, ya kan. Nah, kalau tidak dikasih, ya itu tadi tanda tanya besar, apalagi di mana tadi si tim peneliti juga sudah menyatakan, iya ini kenapa tim pemeriksa nggak mau mengasih rinciannya. Nah, ini yang jadi kendala. Inilah yang makanya keberatan memang betul upaya hukum sebenarnya juga. Kalau sampai terjadi upaya hukumnya ini memang tetap yang misalnya error juga yang dibilang dari Pak Rinto tadi, misalnya dari tim penelitinya, ini repot lagi bagi wajib pajak, ya kan, arti panjang lagi. Nah, disinilah dilema wajib pajak menjadi biaya tinggi. Ya, mudah-mudahan nih untuk kedepannya ya dari pihak fiskus sendiri atau DJP harus ya introspeksi diri lah. Kalau memang memeriksa, kalau tidak ada dasar hukumnya tidak ada atau materialnya memang tidak ada, ya jangan dikoreksi supaya wajib pajak tidak jadi biaya tinggi untuk kelanjutannya. Demikian nih Pak Awan, Pak Ray dan Pak Rinto. Oke, luar biasa. Thank you Pak Dar, thank you Pak Ray. Luar biasa. Selamat sekali lagi buat Pak Rinto ya. Ya, terima kasih Mas Awan. Buat saudara Wisnu, saudara Farid, ditunggu ya Pak ya. Oke, thank you Pak. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya.